Hai, selamat datang di akun Ziarah Sama-sama. Ini adalah perjalanan ziarah saya dalam membaca Alkitab secara kronologis dalam waktu 1 tahun, hari yang ke-51, yaitu yang terambil dari kitab Imamat pasal 12 dan 13, dan pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-32. Tema yang saya renungkan pada perikop hari ini adalah pakaian rohaniku ingin dibersihkan juga oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi beberapa pasal ke depan dari Imamat belasan ini, pasal belasan, memang akan membahas tentang apa yang harus dilakukan oleh umat Israel terhadap sesuatu yang Tuhan anggap tidak bersih atau tidak halal, serta cara menyucikannya. Nah, jadi di pasal 12 ini, pasal yang baru saja saya sadar ada di Alkitab, yaitu tentang bagaimana menyucikan seorang ibu yang baru saja melahirkan anak. Karena bagi Tuhan pada saat itu, kondisi ini adalah kondisi yang unclean. Tentu saya bertanya, kenapa Tuhan? Tetapi saya diingatkan Roh Kudus bahwa orang Israel saat itu ya memang tidak tahu apa-apa tentang apa yang baik dan tidak baik bagi Tuhan. Sehingga diingatkan tentang hal sehari-hari pun adalah berkat dan tuntunan bagi mereka. Dari peraturan ini saya justru belajar bagaimana Tuhan menaruh perhatian yang khusus bagi para ibu yang melahirkan anak, yang mana mereka diberi waktu untuk pulih dari pasca persalinan, mereka dapat menyunat anak mereka di usia 8 hari, dan mereka diberi waktu sampai hari ke-33. Jadi artinya, Tuhan memberikan ruang bagi para ibu untuk siap membesarkan anak-anak mereka. Namun, saya juga mendapati bahwa mereka mengalami pendarahan pasca persalinan yang juga harus dimurnikan atau disucikan gitu. Nah, yang berarti bahwa Tuhan selalu punya anugerah yang sesuai bagi masing-masing manusia, baik kepada kebutuhan laki-laki maupun kepada kebutuhan perempuan. Tuhan akan make sure bahwa semua anaknya dapat terhubung dengannya, dengan cara yang Tuhan inginkan. Dan yang buat saya amazed adalah, dan baru sadar juga, adalah bahwa Maria ibu Yesus melakukan apa yang difirmankan di pasal 12 ini. Padahal kalau mau dipikir-pikir, yang dilahirkan adalah Sang Maha Kudus itu sendiri, Sang Raja atas segala raja yang Maria kandung. Tetapi Maria memilih untuk tetap taat pada hukum Taurat dengan membawa persembahan untuk menyucikan dirinya, yang kita bisa lihat di Lukas pasal yang ketiga. Wow, saat ketaatan kita pada Tuhan mengalahkan logika manusia atau mengalahkan logika mayoritas, di situ kita mengeluarkan kasih kita yang terdalam pada Allah yang telah lebih dulu mengasihi. Yang cinta akan Tuhan akan cinta kekudusan hidup, akan cinta jalan-jalannya. Ini juga yang saya mau kejar karena saya mengasihi Sang Penyelamat saya. Nah, dan puji Tuhan lagi, karena pengorbanan Kristus mengangkat beban dari para wanita, yaitu bahwa siklus bulanan mereka tidak akan membuat mereka lebih rendah statusnya, melainkan bahwa pengorbanan Kristus itu menghancurkan setiap perbedaan status yang dibuat oleh manusia. Nah, jadi, setiap waktu, orang-orang dapat mencari Allah cukup dengan hati yang hancur. Bukan dengan pencapaian, bukan dengan status sosial dan ekonomi. Jadi mendalami kebenaran ini, bukan saja yang membuat saya lebih mencintai Allah yang sebegitu peduli pada hal-hal yang kita jarang pikirkan. Hal-hal yang baik di dunia sekarang yang nampaknya hadir secara normal, ternyata itu karena kebenaran firman Tuhan, bukan karena yang lain. Menjadi orang Israel di bawah kepemimpinan Musa sebenarnya tidak mudah, karena mereka dikelilingi oleh kemungkinan untuk mendapatkan penyakit kulit yang berat-berat tanpa adanya dokter. Dari Imamat 13, mungkin terlihat bahwa penyakit-penyakit kulit jenis apapun sebenarnya dapat sembuh seiring berjalannya waktu. Namun, isolasi yang harus dilakukan terhadap mereka dan mereka yang harus dicap sebagai orang yang unclean atau najis adalah tantangan yang mereka harus hadapi untuk melindungi kekudusan seluruh umat Israel. Hal ini memang sangat berbeda dengan zaman hidup kita sekarang. Kita bisa terus berseru kepada Tuhan sebagai penyembuh kita. Kita punya akses 24/7 kepada Allah Bapa kita saat kita sakit. Tetapi saat itu, yang saya pelajari, bahwa mereka harus datang kepada imam-imam supaya mereka dapat dicek. Jadi berarti, para pengikut Tuhan, termasuk saya sebenarnya sedang diajarkan bahwa untuk menjadi anak Tuhan yang setia, kita harus punya sikap memperhatikan kondisi kesehatan jasmani dan juga bahkan kesehatan rohani setiap saat. Penyakit atau kelemahan yang tidak seharusnya ada dalam diri kita, ketika kita memang cintakan Tuhan, ya tidak akan dibiarkan. Pembiaran tidak pernah merupakan tindakan iman, melainkan merupakan tindakan gegabah yang tidak mementingkan kepentingan Tuhan sama sekali.
Jika zaman ini Tuhan mengutus dan mempersiapkan para dokter jasmani, ya tidaklah salah untuk mengecek jika ada yang salah pada tubuh kita. Jika pada kerohanian kita ada terjadi sesuatu yang keliru, Roh Kudus akan menggerakkan saya, dan saya harap juga kita, untuk mencari gembala kita, mencari mentor kita, sehingga sebagaimana sesama manusia saling menajamkan, sesama anak Tuhan pun bisa saling mengoreksi, saling mengasihi, dan juga saling membangun. Nah sekarang ketika masuk ke bagian tentang pakaian orang Israel yang berjamur ya, ini ternyata Alkitab menceritakan hal ini. Ternyata responnya sama, mereka harus tetap perlihatkan ke imam mereka. Dan dua hal yang bisa dilakukan, antara bajunya dibersihkan atau bajunya dibakar. Tuhan tidak hanya peduli tubuh mereka, tetapi peduli tentang apa yang mendandani mereka. Nah di sini saat baca perikop ini saya sampai teriak wow berkali-kali, karena Roh Kudus mengingatkan saya tentang apa yang orang Kristen dapat kenakan sebagai orang Kristen perjanjian baru. Kolose 3:12. Yang perlu dikenakan orang Kristen itu bukan pakaian duniawi justru, tetapi belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tuhan jauh lebih concern pada 5 hal ini yang saya kenakan lebih daripada pakaian tubuh saya ini. Buat apa tampilan fisik tetapi tidak punya belas kasih? Buat apa tampilan fisik tetapi tidak punya murah hati, kemurahan hati, dan juga kerendahan hati? Buat apa tampilan fisik tetapi selalu garang dan zero patience? Di sini Tuhan ingatkan saya untuk membawa hati saya terus-menerus pada Yesus, Sang Imam Besar Agung, untuk mengecek setiap pakaian rohani saya. Jika pakaian rohani saya jamuran atau kotor, Tuhan dapat bersihkan lagi. Dan bahkan jika ada jenis pakaian rohani saya yang sudah begitu kotor, pakaian tersebut akan dibakar dan diganti lagi. Saya akan dipurify, akan dimurnikan lagi. Wow, apa yang baik dari cara Tuhan mengurus bangsa Israel tercermin pada cara Yesus peduli pada apa yang saya dan anak-anaknya yang lain pakai. Puji Tuhan. Bacaan hari ini sudah luar biasa di pasal ini. Tapi Roh Kudus memperlihatkan yang lebih luar biasa lagi di pasal 14. Di pasal yang menceritakan cara Tuhan menyucikan orang-orang yang baru sembuh dari sakit kulit. Dua hal. Pertama, tentang bagaimana saya baru tahu hal ini. Bahwa hal yang harus dipersembahkan, yang harus dibawa adalah 2 burung merpati. Menariknya, dan saya baru tahu hal ini, saya harus ulangi, bahwa dari 2 burung yang dibawa kepada imam ini, dikatakan bahwa salah satu burung disembeli, lalu darahnya dikumpulkan, dan kemudian si burung yang kedua dicelupkan ke dalam darah si burung yang pertama yang telah meninggal itu, lalu kemudian dilepaskan. Wow, baca ini berkali-kali buat saya terharu karena bukankah ini adalah gambaran diri saya dan Yesus? Yang bersalah itu saya, tetapi yang disembeli itu Tuhan Yesus. Yang kemudian darahnya harus saya mandi di dalamnya, dan kemudian itu membuat saya bebas dari belenggu dosa, bebas dari si jahat, bebas dari maut. Wow, Tuhan sudah berikan sejak kitab imamat bagaimana pengorbanan terbesar itu akan terjadi. Sungguh saya memuji nama Tuhan ketika baca bagian ini. Dan Tuhan terus lakukan ini kepada orang yang sakit, yang berarti bahwa segala jenis manusia akan terus-menerus diingatkan oleh Roh Kudus tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Setiap kali kita sakit, setiap kali kita berduka, setiap kali kita tak berdaya, setiap kali kita terperosok, lihatlah salib. Lihatlah pada salib itu. Lihat ke burung pertama yang mati dan darahnya menjadi tempat pembasuhan burung yang kedua, yaitu kita semua. Puji nama Tuhan. Dan hal kedua, hal terakhir yang saya pelajari, bahwa sebagaimana orang Israel harus melakukan peraturan ini setiap hari, setiap saat untuk menjaga kekudusan mereka, dan bahkan imam-imam juga melakukan tugas ini setiap hari, bertentangan dengan kedagingan mereka yang mungkin bosan, atau yang mungkin lelah, yang mungkin salah fokus. Saya belajar bersama dengan Roh Kudus bahwa bukankah hal ini sama dengan perkataan Yesus untuk kita mati terhadap kedagingan setiap hari? Bukankah ini yang dikatakan sebagai pikul salib setiap hari? Ketaatan itu tidak pernah musiman, tidak pernah pas Natal atau Paskah saja. Ketaatan itu harian. Cinta kepada Tuhan itu dibuktikan setiap hari. Kita bukan hanya dipanggil untuk ngefans sama Tuhan, tetapi untuk cinta Tuhan. Karena cintanya telah dia berikan duluan, telah dia berikan, sudah dia berikan, sedang dia berikan, dan akan dia berikan. Jadi ketika umat Israel harus ada effort untuk setiap hari lakukan yang Tuhan kehendaki melawan kedagingan mereka,
saya dan kita pun setiap hari harus membuang segala yang jahat dari diri kita dan menggantinya dengan pakaian-pakaian rohani. Kalau pakaian itu kotor, segera buang, segera munirkan, segera bersihkan. Dan itu hanya bisa dilakukan saat kita mendekatkan diri kepada Sang Imam Besar Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Beberapa hal itu saja yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati.